Hai, jumpa dengan Om Yahya di channel Oh Gitu Doang. Om akan membawakan review Poco C75 yang mengusung hashtag si paling savage. Ini dia kenapa Poco C75 disebut si paling savage. Oke, kita mulai dari penampakannya dulu. Seperti ini penampakan Poco C75. Boleh dibilang ini adalah saudara kembar Redmi 14C ya. Mirip sekali tampilannya dan kayaknya spesifikasinya juga mirip ya. Saya belum ngecek sih terus terang. Ini kamera islandnya bentuknya lingkaran dengan dua kamera. Ini LED. Lalu di sini ada tulisan 50 megapiksel kamera. Ini lebih licin dan lebih mudah meninggalkan sidik jari, sementara yang sini enggak. Lalu tombol power, tombol volume seperti biasa lah ya. SIM tray-nya ini bisa untuk 3 kartu, 2 kartu SIM dan 1 kartu SD yang bentuknya memanjang itu. Waktu unboxing sudah saya tunjukkan ya. Port USB Type-C, kemudian ini speaker ya, lubang-lubang banyak ini, dan mikrofon ini yang lubang kecil satu ini. Kemudian apalagi ya, oh ya, di atas ini ada port audio 3,5 jack audio. Dan kalau soal penampakan kayaknya itu deh ya. Ini kamera depan di sini. Sensor sidik jarinya terletak di tombol daya. Lalu bezelnya ini tebel ya. Bezelnya tebel. Kalau orang bilang dagu gitu, dagunya juga tebel banget. Tapi ini dikompensasi dengan layarnya yang lebar. Si paling savage layarnya. Ini layarnya lebar banget ya. 6,88 inci. Kalau untuk nonton video nih mantap banget nih. Nonton video atau main game gitu ya, mantap. Ukuran layar yang lebar ini menjadi salah satu hal yang dia tonjolkan, diunggulkan ya. Lalu soal layarnya ini bukan cuma besar, tapi dia juga terang. Jadi ketika saya bawa di bawah terik matahari, ini masih terlihat dengan cukup jelas isinya apa saja. Jadi ya memang itu keunggulannya ya, layar besar, terang, jelas terlihat, sehingga ini dibawa aktivitas outdoor itu cocok sekali. Kemudian soal refresh rate-nya ya, refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Kita lihat di setelan. Kemudian layar utama, bukan layar utama, tampilan dan kecerahan, kemudian rasio menyegarkan layar. Nah, itu terlihat untuk defaultnya ya, ada keterangannya di situ, itu bisa mencapai 120 Hz. Kalau kita ingin custom saja, kita bisa pilih dua buah opsi ya, 60 Hz atau hingga 120. Kalau misalnya kita ingin baterainya jauh lebih hemat lagi, kita bisa pilih yang 60. 60 ini cocok dipilih kalau misalnya tidak terlalu banyak main game ya. Misalnya lebih sering membaca teks atau nonton video, itu bisalah pilih yang 60. Tapi ya saya rekomendasikan defaultnya saja karena dia bisa mengatur sendiri rasio refresh rate-nya ya, rasio penyegaran layarnya. Si paling savage performanya. Untuk kelasnya, Poco C75 menggunakan prosesor yang sangat mumpuni. Kita cek ya, apa saja spesifikasinya. Nah, itu dia, RAM 8GB, CPU-nya adalah Helio G81 Ultra. Octa-core maksimal 2 GHz. Kemudian menggunakan versi Android 14 itu ya, dan seterusnya. Versi kernelnya ini.
Nah, ini versi yang saya gunakan menggunakan penyimpanan 256, RAM 8, dan bisa diekspansi hingga 16. Lalu kita cek dengan prosesor dan spesifikasi yang seperti itu tadi, Antutunya seperti apa. Itu dia hasil benchmarknya 265.000. Not bad ya buat smartphone di rentang harga 1 jutaan, tidak sampai 2 juta. Oke, dengan aneka kombinasi spesifikasi seperti itu, kita cek ya main game dengan Poco C75 ini. Nah, ini pakai game Subway Surfer. Ini lumayan enteng ya. Dan karena layarnya 120, jadi mulus nih pergerakannya nih. Si paling savage baterainya, kapasitas baterai yang digunakan adalah 5160 ya, 5160 mAh. Kita lihat di sini apakah tercantum kapasitas baterainya. Tidak tercantum ya. Tapi dengan kapasitas sebesar itu, baterainya ini irit. Kalau dipakai santai aja gitu, wah ini 2 hari bahkan 3 hari mungkin bisa ini ya. Lalu untuk isi ulang tersedia charger 33 watt. Dengan charger 33 watt ini, Poco C75 bisa diisi ulang dengan waktu sekitar 2 jam ya. Kalau misalnya baterainya habisnya mencapai 20% gitu ya kira-kira. Nah, itu ketika diisi ulang plus minus lah 2 jam. Si paling savage kameranya. Oke, kita bahas kameranya. Menurut spesifikasi, Poco C75 ini memiliki kamera 50 megapiksel, lensa wide, lensa lebar, dan ada lensa AI-nya. Kemudian untuk kamera depannya 13 megapiksel. Hasilnya seperti apa? Ya, kalau Om boleh jujur, hasil kameranya ya standar-standar saja lah ya. Kalau kamu berminat membuat karya foto dengan C75 kok kayaknya agak susah. Ini foto-fotonya lebih untuk dokumentasi saja lah ya, untuk dokumentasi oke. Tapi kalau untuk membuat sebuah karya yang spektakuler ya kayaknya ya jangan beli Poco C75 lah, beli yang lain. Beberapa jepretan kamera Poco C75 bisa dilihat di Instagram Om. Ini akun Instagramnya. Aneka fitur menarik lainnya. Poco C75 dilengkapi dengan NFC sehingga kamu bisa melakukan top up dan cek saldo kartu-kartu e-money dan kartu tol. Mari kita cek apakah ada NFC di sini. Belum ada. Kita cek di ubah ini ya. Nah, di sini ada NFC. Kita tambahkan ke sini. Oke, selesai. Nah, sekarang kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan NFC dari Quick Settings ini ya. GPS yang dimiliki oleh Poco C75 ini sangat akurat ya. Ketika saya coba share log menggunakan WhatsApp, di situ tertera akurat hingga 1 meter. Jujur aja nih, selama saya menggunakan beberapa smartphone,
biasanya angka terkecil yang saya dapat itu akurat hingga 3 meter. Saya belum pernah dapat yang akurat sampai 1 meter, ya baru Poco C75 ini. Berarti memang mumpuni banget ya GPS-nya ya. Ya itu dia review Poco C75. Semoga bisa memuaskan keingintahuan kamu tentang smartphone ini. Poco C75 ini tersedia dalam 2 varian, yaitu varian RAM 6 dan storage 128 pada harga 1.399.000, kemudian RAM 8 dan storage 256 pada harga 1.699.000. Jika kamu berminat, kamu juga bisa membeli Poco C75 melalui video ini. Nah, sampai jumpa di video-video yang lain. Ada juga video tip trik Poco C75 di channel Oh Gitu Doang ini. Jangan sampai terlewat ya. Silakan nonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe channel Oh Gitu Doang ini. Sampai jumpa. Bye. Oh gitu doang.